Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ananda Setiawan selaku pengampu mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan serta teman-temanku kelas 2A akuntansi syariah. Pada kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai akuntansi piutang dagang. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Salsa Kirana Firly Ananda NIM 02, Ajeng Agustina NIM 07, dan saya Nur Isnaini NIM 037. Sebelum memasuki materi akuntansi piutang dagang, apakah teman-teman tahu apa itu piutang? Nah, menurut Al-Haryono Yusuf, piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Atau bisa dikatakan, ketika kita menjual produk kita, tetapi si pembeli tidak langsung membayar. Nah, itu yang dinamakan piutang. Selain pengertian piutang, teman-teman juga harus tahu mengenai jenis-jenis atau klasifikasi piutang. Nah, pada umumnya, piutang dibagi menjadi 3, yaitu piutang dagang atau usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai piutang dagang atau usaha. Berikut paparan materinya. Klasifikasi piutang yang pertama yaitu piutang dagang yang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan lain. Menurut Slamet Sugiri dalam bukunya mengatakan bahwa piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka. Dalam artian bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Berikutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang. Yang akan dibahas kali ini yaitu pengakuan piutang dagang, penilaian piutang dagang, dan pengalihan piutang dagang. Yang pertama yaitu pengakuan piutang dagang. Piutang dagang dapat diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit, terjadi retur dan potongan penjualan, serta adanya pelunasan yang dilakukan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP, seperti dalam contoh. Poin selanjutnya yaitu ada penilaian piutang dagang. Kerugian piutang. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang yaitu metode cadangan, allowance method, metode penghapusan langsung, direct write-off method. Metode penaksiran piutang tidak tertagih atau kerugian piutang. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih yaitu presentase dari penjualan, presentase saldo piutang, dan analisa umur piutang. Dan yang ketiga yaitu pengalihan piutang dagang. Pengalihan piutang dagang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain seperti lembaga keuangan, bank, dan pegadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Nah, jenis pengalihan piutang ini ada 3. Yang pertama, penjualan piutang. Yang kedua, pegadaian penjaminan piutang. Dan yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit. Sebenarnya, apa sih alasan perusahaan menjual atau mengalihkan piutangnya?
Yang pertama, karena situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga, sehingga piutang yang dimiliki perusahaan secepat mungkin harus dapat diubah menjadi kas. Dan yang kedua yaitu, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya, sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WA Group ketika diskusi dimulai. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.